Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillah, di kesempatan ini saya akan membahas tentang cara mengobati santet, mengobati sihir. Ya, sihir itu tergolong bisa termasuk santet, teluh, guna-guna, pelet. Pokoknya semua itu sejenis sihir. Sihir itu bisa termasuk juga ain. Penyakit ain yaitu dari pandangan mata, kebencian atau pandangan mata yang ditumpangi oleh setan, akhirnya menjadikan penyakit yang aneh-aneh. Seperti itu juga termasuk, ya, seperti golongannya sihir. Nah, seperti itu. Dan banyak, bahkan ada riwayat kebanyakan umat Rasulullah itu meninggal karena penyakit ain. Nah, termasuknya seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang cara mencegah dan mengobati berbagai penyakit dari penyakit ain, dari pandangan mata atau dari sihir, santet, pelet, teluh dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita pahami dulu apa toh yang dinamakan, kalau di Jawa, di Indonesia itu biasa diistilahkan dengan seperti santet, teluh. Santet, teluh itu juga termasuk golongan sihir. Nah, bedanya apa? Kalau santet itu dari bawah, berarti seperti apa sesuatu yang ditanam atau yang ditabur dari bawah. Itu istilahnya kalau ya sihir, tapi lebih condong dikatakan sejenis santet. Kadang ada puhul-puhulnya. Puhul-puhul itu seperti bungkusan apa dari rambutnya, dengan rambut diberi silet, diberi paku, diberi jarum atau apa, lalu ditanam kadang di depan pintu, kadang ya seperti itu termasuk sejenis sihir. Atau tanah kuburan yang ditaburkan, itu sejenis sihir yang biasanya kalau di Jawa dinamakan santet. Nah, itu sampai sekarang masih ada, sampai sekarang pun masih ada. Dan ada juga yang dengan istilahnya yaitu teluh. Kalau teluh itu condongnya adalah dari atas. Teluh itu dari atas, berarti kadang teluh itu seperti kalau yang ekstrim terlihat nyata itu ada api terbang, datang lalu jatuh. Nah, seperti itu termasuk jenis teluh, dan itu nyata. Banyak orang yang pernah menyaksikan seperti itu, ada api terbang lalu jatuh. Kalau mungkin di daerah tertentu ya ada, ya jelas, dan bahkan terkenal di daerah kalau Jawa bagian timur. Ini biasa kalau ada pencalonan persaingan itu sampai ngirim bola-bola api terbang, itu masih ada. Memang asli ada, bukan khayal. Benar, dan itu termasuk ilmu sihir yang kalau di Jawa, di Indonesia diistilahkan dengan teluh. Ada lagi namanya termasuk pelet. Kalau pelet itu condongnya biar orang itu suka, biar orang itu cinta secara tidak alami dengan ilmu-ilmu tertentu, ilmu-ilmu sihir. Atau bisa juga dikatakan pelet itu jengges di daerah Jawa, istilahnya jengges. Itu juga hampir sama lagi, sistem pengirimannya sama, dan termasuk waktu yang paling ampuh untuk melakukan ilmu itu biasanya sering digunakan oleh praktisi penyihir, dukun-dukun santet, dukun-dukun pelet seperti itu adalah waktu setelah asyar, setelah sholat asyar. Lah, itu waktu yang biasa digunakan untuk praktisi sihir. Makanya waktu asar itu usahakan jangan tidur, karena bisa saja dia ingin nyihir orang lain gara-gara yang tidur Anda yang kena. Apalagi sebelum tidur gak doa, nah itu masalah. Makanya hati-hati, itu masih ada sampai zaman sekarang. Dan yang paling umum adalah penyakit ain. Penyakit ain itu dari pandangan kebencian, berarti orang membenci Anda, atau memang di matanya itu sudah istilahnya ada kandungan sihir, ada kandungan istilahnya pandangannya itu sering ditunggangi oleh setan. Dia memandang, bahkan di Arab juga pernah ada orang itu karena di matanya itu ada istilah penyebab penyakit ain itu, melihat gelas aja langsung pecah. Ada seperti itu. Kadang ya orang dilihat kena langsung istilahnya penyakit yang aneh,
bahkan langsung pingsan, langsung seperti itu karena hanya dengan pandangan mata. Nah, saya urutkan dulu dari pencegahnya ya. Pencegahnya itu ada doa yang sangat-sangat ampuh, bahkan insya Allah super ampuh yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan doa ini memang utamanya adalah untuk mencegah agar kita terhindar ya, untuk mencegah atau agar kita terhindar dari berbagai keburukan apapun, termasuknya adalah sihir, teluh, tenung, pelet, bahkan penyakit ain juga. Yaitu doanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali tiap 3 kali itu tiap pagi dan sore, atau lebih utama lagi adalah tiap selesai sholat. Tiap selesai sholat apapun, entah sholat fardu, entah sholat sunnah, atau sholat apapun, nah itu diamalkan, dibaca 3 kali. Insya Allah kalau Anda mengamalkan pagi sore saja, Anda akan sudah tercegah dari gangguan sihir, santet, teluh, guna-guna dan lain-lain. Berarti cukup diamalkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca 3 kali tiap pagi dan sore, atau juga tiap selesai sholat apapun. Dan lagi saat Anda butuh pada hal-hal ketika posisi kepepet, atau juga Anda setiap mau tidur Anda baca itu 3 kali, insya Allah Anda terbebas dari gangguan jin, sihir, santet, guna-guna dan berbagai kejahatan apapun. Dan lagi sekarang ya, kalau untuk pencegahannya doa itu bisa ditambah lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, dibaca 3 kali. Itu juga untuk termasuk pencegah dari berbagai bahaya apapun. Dan lagi sekarang tentang cara kita mengobati dari orang yang sudah terlanjur terkena penyakit ain, sihir, santet, guna-guna, teluh, pelet dan berbagai yang penyakit aneh-aneh tersebut. Urusan santet, pelet ya, usahakan itu biasanya punya ciri-ciri. Orang kok memang bener-bener santet, ada sihir, santet atau guna-guna. Biasa ciri-cirinya dulu ya. Ciri-cirinya itu di atas rumahnya sering terdengar seperti ada yang melempar, entah kerikil, entah pasir, atau serak, atau klodak-klodak, seperti itu sering. Utamanya malam hari. Nah, kalau ada ciri-ciri itu, condongnya adalah ada gangguan sihir, gangguan santet dan lain-lain. Dan lagi biasanya adalah yang diganggu. Yang diganggu pertama sebelum sihir totalitas masuk adalah lewat mimpi. Orang yang terkena sihir, terkena santet itu seringnya adalah mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi yang aneh, mimpi-mimpi hewan-hewan yang boleh dibunuh, termasuknya mimpi ular, mimpi tikus, mimpi seperti itu, mimpi babi, seperti itu biasanya adalah termasuk gangguan jin atau sihir. Makanya Anda kalau di mimpi ular niku belum tentu itu artinya mau ketemu jodoh, bisa saja adalah gangguan jin atau sihir. Jadi ya umumnya sih dianggap seperti mau ketemu jodoh. Nah, itu adalah termasuk ciri-cirinya. Aslinya banyak ya, tapi saya singkat saja. Ya tadi berarti seperti ada lemparan batu, lemparan kerikil-kerikil atau lemparan pasir sering di atas rumah, itu biasanya tandanya dasir. Kalau biasanya juga adalah mimpi-mimpi buruk, sering mengigau, ngelindur, bahasa Jawanya ngelindur, mengigau, ngelindur, itu termasuk ciri-cirinya adalah gangguan jin atau sihir. Nah, berarti ya doa seperti tadi ya untuk mencegahnya. Nah, kalau memang sudah ada termasuk ciri-ciri seperti itu, makanya kalau ada lagi biasanya orang yang awal kena penyakit dari sihir itu biasanya ciri-cirinya adalah penyakitnya tiba-tiba dan memang aneh seperti ibarat ya, contoh saja dia seumur hidup belum pernah terkena bliduren atau gatal tiba-tiba seluruh tubuhnya.
Lah tiba-tiba bangun tidur kok seluruh tubuhnya gatel. Nah, itu khawatirnya adalah termasuk gangguan jin atau sihir. Makanya diruqyah dulu baru berobat. Jangan sampai berobat ke dokter dulu baru diruqyah. Karena apa? Kalau itu memang benar-benar penyakit medis, nah itu ya nggak masalah langsung ke dokter. Tapi kalau seandainya itu sihir atau santet, itu harus cepat-cepat diobati sebelum terlanjur menancap dalam. Kalau sudah terlanjur menancap dalam, khawatirnya sulit untuk diobati. Makanya diruqyah dulu dengan doa-doa khusus pada ahlinya, orang yang memang sudah belajar ilmu-ilmu ruqyah. Nah, itu baru kalau memang di ruqyah nggak ada efek-efek sihir, ya, nggak ada ciri-ciri itu sihir, lah itu baru ke dokter. Karena apa? Pengobatan sihir kalau sudah terlalu menancap itu malah lebih sulit daripada penyakit medis. Ya, mungkin insya Allah penjelasan-penjelasan lain itu ini memang agak panjang ya videonya, karena ini memang harus detail. Lah termasuknya juga ya, ini kalau ciri-ciri seperti tadi. Selanjutnya adalah beberapa cara untuk mengobati gangguan jin dan sihir ya. Ada beberapa cara, termasuknya adalah menggunakan air kelapa muda, kelapa hijau ya, kelapa wulung atau kelapa hijau. Caranya bagaimana? Yaitu caranya adalah air kelapa ya, kelapa hijau lalu di istilahnya bawah atasnya dipangkas biar bisa didudukkan, seperti itulah istilahnya. Lalu bagian atasnya dilubangin sedikit. Setelah itu dibakar agak lama sampai airnya itu agak mendidih. Lalu Anda ambil garam, utamanya garam gerasa ya, garam yang kasar itu. Garam kasar, Anda bacakan surah Al-Ikhlas 3 kali. Sejumput saja, sedikit saja. Surah itu sambil direbus ya, sambil direbus. Itu Anda bacakan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Ayat Kursi 3 kali. Lalu campurkan ke dalam air kelapa muda. Ulangi lagi, ambil garam lagi, bacakan Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi 3 kali semua. Lalu tiupkan, lalu dimasukkan lagi ke dalam air kelapa yang dibakar tadi. Lalu lagi ambil lagi garam sedikit saja, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi 3 kali semua, celupkan lagi. Seperti itu diminum, lalu diminum bisa langsung habis atau beberapa kali bisa. Dan itu usahakan agak rutin ya, beberapa kali. Kalau apalagi sihirnya atau santetnya sudah agak lama, itu agak rutin. Ada lagi cara pengobatannya, yaitu dengan media daun bidara atau daun sirih. Daun bidara atau daun sirih ini adalah caranya lebih simpel ya. Caranya lebih simpel. Yaitu dengan cara 7 lembar daun bidara atau 7 lembar daun sirih. Daun sirih bisa, daun bidara bisa. Bidara yang bisa biasanya bidara Arab ya. Itu 7 lembar lalu ditumbuk, dihaluskan. Sambil posisi kita menghaluskannya itu sambil membaca ayat kursi 7 kali. Berarti melembutkannya itu, numbuknya itu sambil baca ayat kursi 7 kali sampai lembut. Setelah itu lembutnya itu, setelah sambil baca 7 kali ayat kursi sampai sudah lembut itu, dideplok lembut. Lalu dimasukkan ke dalam air yang kira-kira bisa untuk mandi. Biasanya ya mungkin cukup ya untuk bak cucian yang agak besar itu. Nah, bak cucian yang agak besar diisi air dulu. Lalu bidara yang sudah dilembutkan tadi atau daun sirih yang sudah dilembutkan tadi sambil baca ayat kursi 7 kali dimasukkan, diratakan pakai tangan, diaduk-aduk pakai tangan di dalam air itu yang yang sudah disiapkan untuk mandi. Diaduk pakai tangan sambil baca surah Al-Falaq 7 kali, surah An-Nas 7 kali, dibaca sambil diaduk-adukkan. Jadi
Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali sambil diaduk-adukan. Nah setelah itu doa semampunya ya, doa semampunya agar termasuknya sihir-sihir yang ada yang mengganggu, jin-jin yang mengganggu, penyakit-penyakit mengganggu itu dihilangkan oleh Allah, disembuhkan total dia. Nah itu setelah itu digunakan mandi oleh orang yang terkena sakit, terkena sihir, gangguan jin, pelet, gendam, teluh dan lain-lain. Berarti cukup seperti tadi, numbuknya sambil baca ayat kursi 7 kali, lalu posisi nyampurnya pakai langsung tangan diaduk pakai tangan, baca Al-Falaq lagi 7 kali, An-Nas 7 kali. Setelah itu digunakan mandi, insya Allah mudah dan itu sangat ampuh. Digunakan mandi bagi orang yang kena sihir, pelet, guna-guna dan gangguan jin dan lain-lain, insya Allah dicepatkan sembuh. Dan lagi untuk mengobati ya, ini saya beri 3 cara saja dan ini terakhir insya Allah. Dan mungkin episode lanjutannya lagi untuk penjelasannya lebih detail lagi, soalnya memang banyak caranya. Yaitu untuk mengobati penyakit ain gangguannya. Biasanya ini adalah jika memang jelas ini dari mata siapa, nanti dia dilihat siapa, kita tahu tiba-tiba setelah dilihat orang itu tiba-tiba kena penyakit aneh dan yakin memang itu efek dari ain orang tersebut. Pandangan mata orang tersebut adalah caranya. Orang yang mengenai penyakit ain itu, bekas air wudhunya kita minta maaf, minta tolong, minta bantuan ya. Bekas air wudhunya, orangnya suruh wudhu, air wudhunya itu ditadahi, diwadahi, istilahnya ditadahi ya. Nah itu airnya digunakan diminum dan digunakan mandi oleh orang yang kena penyakit ain. Insya Allah akan sembuh seketika. Nah seperti tadi beberapa cara, beberapa ciri-ciri, beberapa cara, termasuk penjelasan sihir, ciri-ciri sihir dan seperti itu ya. Semoga manfaat barokah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.